Assalamualaikum, halo guys. Kali ini saya mau sedikit bercerita tentang hal yang baru saja saya sadari terkait pekerjaan, yang mana berkaitan juga dengan persoalan halal dan haram. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami ataupun bahkan sudah melewatinya ya. Ini berkaitan dengan software bajakan. Jadi ceritanya, tadi saya lagi scroll-scroll video short di YouTube. Singkat cerita, tiba-tiba muncul sebuah video yang mana ada seseorang yang bertanya kepada salah satu ustadz. Mohon maaf, saya lupa nama ustadznya. Inti pertanyaannya ialah bagaimana hukumnya bekerja menggunakan software bajakan dalam Islam. Kemudian sang ustadz menjawab bahwa hal tersebut hukumnya haram. Mengapa? Karena software itu ada pembuatnya, ada yang menciptakan, sehingga terdapat hak ciptanya di situ. Jadi ketika kita mau menggunakan sebuah software, maka kita harus membeli dari si pembuat software. Jika kita menggunakan software bajakan, sama halnya dengan kita mencuri sesuatu milik si pembuat software tadi. Itulah mengapa hukumnya menjadi haram. Kurang lebih sang ustadz menjelaskan seperti itu. Jadi setelah menonton video tersebut, saya merasa sedih ya, dilema juga gitu. Mengapa? Karena saya tiba-tiba juga sadar bahwa selama ini saya juga bekerja, hampir semua software yang saya gunakan adalah software bajakan dengan cara install crack ataupun keygen ya biasanya yang ada di internet. Kecuali Microsoft Office ini karena bawaan laptop, jadi dia original. Mungkin hanya Microsoft Office ya software saya yang original. Jadi saya bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN karya yang bergerak di bidang konstruksi mulai tahun 2019 hingga sekarang sebagai site engineer. Nah, sehingga saya memang memerlukan software-software yang dapat membantu memudahkan saya dalam bekerja. Contohnya itu yang paling sering saya gunakan adalah AutoCAD. Seperti ini softwarenya, teman-teman pasti juga sudah banyak yang tahu dan juga banyak yang menggunakan software ini. Saya gunakan untuk membuat dokumen terkait gambar-gambar bangunan. Lalu juga terkadang itu saya mendapatkan pekerjaan sampingan. Beberapa kali ada teman ataupun klien yang minta dibuatkan gambar kerja sekaligus RAB-nya, rencana anggaran biayanya gitu. Entah itu untuk keperluan membangun ataupun untuk mengurus IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, di sini saya biasa menggunakan ArchiCAD untuk menggambar bangunan. Lalu kemudian apabila ada interior atau apa yang perlu lebih detail lagi, saya biasa menggunakan SketchUp. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu juga saya biasa juga menggunakan Revit. Jadi untuk bangunan-bangunan kadang saya menggunakan tiga software ini ya. Nah, ini juga kebetulan saya ada contoh dokumen yang biasa saya kerjakan dulu. Ini sudah lama ini tergeletak di ruang kerja ini. Nah, ini ada craftnya dan juga ini gambar. Kebetulan ini bangunannya bangunan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Ini sudah lama ya dokumen ini, dari tahun berapa ini, 2018 sampai udah lecek begini ya. Nah, balik lagi ke ceritanya. Setelah menonton video tadi, saya merasa sedih, bingung gitu ya. Saya bertanya-tanya sih. Lalu gimana dong dengan pendapatan saya selama ini gitu kan? Kalau dihitung dari tahun 2019 sampai sekarang berarti sudah kurang lebih berapa ya? 4 tahun. Ya, 4 tahun kalau nggak salah.
Belum lagi jika dihitung sejak zaman saya kuliah dulu ya, kurang lebih di tahun 2016 sampai 2018. Saya kuliah sambil bekerja, ikut bekerja di perusahaan kecil, kontraktor-kontraktor lokal gitu. Saya dari situ juga terkadang mendapatkan penghasilan. Nah, berarti kalau dihitung di total berarti kurang lebih sudah ada 7 tahun saya bekerja menggunakan software bajakan. Nah, apakah berarti saya selama ini makan dengan eh, hasil uang haram gitu kan? Itulah kenapa saya merasa sedih dan bingung. Sebenarnya saya sudah tahu sih dari dulu bahwa menggunakan software bajakan itu adalah tindakan yang tidak baik gitu. Dan bahkan ada hukumnya kalau nggak salah itu, di mana dilarang memperjualbelikan software bajakan. Ada pidananya juga bahkan, kalau saya nggak salah sih. Namun karena memang software-software tersebut harga legalnya itu sangat mahal ya, saya belum mampu membelinya sehingga itu menjadi sebuah apa ya, alasan pembenaran gitu menggunakan software bajakan. Padahal itu salah ya dan tidak baik. Nah, coba kalau kita lihat di sini eh, harga software-software yang biasa saya gunakan ini yang pertama ada AutoCAD tadi. Dalam setahun itu kita berlangganan harus membayar 1.955 dolar. Ini kalau kita konversikan ke rupiah maka hasilnya kurang lebih 29,3 juta dalam setahun kita harus membayar dengan jumlah sekian ini. Ini cukup mahal sekali ya. Lalu selanjutnya Revit. Ini Revit lebih mahal lagi, jauh lebih mahal daripada AutoCAD. Ini dia 2.805 dolar. Kalau kita rupiahkan berarti sekitar 42 juta dalam setahun. Ini tinggi sekali ya. Kemudian saya juga biasa menggunakan Archicad. Kalau Archicad ini dia 160 dolar dalam 1 bulan. Kalau kita konversikan 160 dolar berarti sekitar 2,3 juta. Ini setara dengan gaji UMR sebulan ya. Lalu yang terakhir, saya juga biasa menggunakan Archicad. Archicad ini dia 299 dolar dalam setahun. Kalau kita rupiahkan berarti sekitar 4,4 juta. Software-software sekarang sudah jarang ya yang menjual lisensinya secara lifetime atau yang berlaku ya berlaku selamanya. Kebanyakan sekarang software-software itu sistemnya berlangganan, entah itu per bulan atau per tahun. Jadi menurut saya dengan nilai sekian kalau untuk terus berlangganan dengan nominal sekian cukup mahal ya bagi saya. Dan lagi saya berpikirnya kan saya tidak melakukan proses jual beli. Tadi kan undang-undangnya itu atau hukumnya kan dilarang untuk memperjualbelikan software bajakan kan. Nah, saya mikirnya kan saya tidak melakukan jual beli. Saya download di internet, kemudian tinggal install gitu kan. Itu yang menjadi pembelaan saya. Walaupun sebenarnya itu salah ya. Namun di sisi lain, saya nggak pernah terpikirkan sama sekali gitu. Bagaimana sih hukumnya menggunakan software bajakan dalam Islam itu saya tidak terpikir. Eh, saya lebih fokus ke hukum pidananya tadi ya. Ilmu agama saya berarti memang seceteknya itu. Kayaknya setelah ini saya perlu meningkatkan skill beragama saya, perlu meningkatkan keterampilan beragama. Harus update nih, tidak boleh seperti ini terus. Nah, lalu karena saya penasaran, saya coba cari-cari referensi lain dari ceramah-ceramah dan kajian ustadz-ustadz lain. Yang paling saya suka itu biasanya ada Ustadz Adi Hidayat dan juga Abdul Somad. Namun karena saya penasaran, jadi saya nonton hampir semua video-video yang ada kaitannya dengan penggunaan software bajakan dalam Islam. Nah, dari kesemua ustadz yang saya tonton ini, hampir semua menyatakan memang hukumnya haram. Itulah mengapa eh,
saya merasa sedih sekali. Berarti selama 3 tahun ini, apakah saya memberikan nafkah anak istri dengan uang haram gitu kan? Sehingga saya mulai memutuskan bahwa setelah ini saya tidak akan lagi menggunakan saya tidak akan menggunakan software bajakan lagi kan. Ini juga tadi barusan saya habis uninstall ya. Saya habis uninstall software SketchUp saya dan kemudian saya install ulang yang versi trialnya. Ini bisa kita lihat waktu atau masa berlakunya tinggal 28 hari lagi. Jadi versi trialnya ini selama sebulan. Kemudian saya juga sudah mendownload uh, software yang lain seperti Revit. Ini saya download yang versi trialnya, ada juga AutoCAD Civil 3D. Saya download versi-versi trialnya semua ya. Kenapa saya download software yang versi trial ini? Saya berharap kedepannya penghasilan saya menjadi tidak haram lagi gitu kan, dengan tidak menggunakan software bajakan. Itulah harapan saya, mudah-mudahan. Tapi juga sebenarnya ada alternatif lain sih, yaitu menggunakan software-software gratis yang bersifat open source. Ini tadi saya juga sudah download, ada Blender. Kemudian untuk menggantikan AutoCAD, saya tadi sudah download LibreCAD ini untuk pengganti AutoCAD. Ini softwarenya gratis. Lalu untuk menggantikan Revit dan juga Archicad, saya download software FreeCAD. Sama ini juga softwarenya gratis, namun di sini ada sedikit kekurangan ya, menurut saya. Jadi setelah saya menonton tutorial-tutorial terkait software-software ini, dan juga saya mencoba kulik-kulik sebentar, ternyata hasilnya menurut saya kurang efisien ya bekerja di software-software ini. Kenapa? Contohnya untuk membuat bangunan ini itu kita harus buat sketsanya dulu ya, kita bentuk dalam kita membuat gambar dalam bentuk 2D-nya dulu, baru kemudian kita gambar lagi untuk 3 dimensinya. Jadi tidak seefisien kalau kita menggunakan Archicad ataupun Revit gitu. Namun wajar sih ya, karena kan ini aplikasi gratis kan, tersedia gitu kan, tinggal kita gunakan seperti itu, tidak perlu membayar. Jadi jelas tidak bisa dibandingkan kan dengan software seperti Revit, Archicad yang komersial, yang mana harganya memang mahal-mahal tadi kan. Namun ini hanya menurut saya pribadi ya, mungkin karena saya yang belum tahu cara untuk lebih efisien workflow-nya, alur kerjanya bekerja di software-software ini, karena saya juga baru kuliknya sebentar. Mungkin nanti setelah dipelajari lebih jauh bisa dimanfaatkan sebaik mungkin software-software ini. Ya, ini sebuah konsekuensi dari sebuah pilihan ya. Terkadang memang sesuatu yang halal itu lebih sulit dilakukan daripada yang haram. Namun saya juga takut sih, kalau memang haram kan penghasilan yang kita dapatkan dari menggunakan software bajakan, maka saya lebih baik memilih untuk menggunakan software-software yang versi trial gitu kan, ataupun yang berbasis open source ini, jika dibandingkan dengan software komersial namun haram gitu kan. Nah guys, jadi demikian sih cerita saya terkait apa yang baru saja saya alami kan, akibat muncul video tadi. Saya akhirnya juga menjadi sedikit sadar gitu kan, entah mungkin di sini ada juga teman-teman yang mengalami kejadian seperti saya atau enggak. Kalau ada mungkin bisa komen di kolom komentar. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian dulu guys, terima kasih yang sudah mau dengar. Kita lanjut di video selanjutnya mungkin ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.